Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Nadia Saputra. Saya akan menyampaikan sedikit terkait kondisi geologi di Kabupaten Wonosobo. Maksud dan tujuan dibuat video ini adalah sebagai penilaian UAS mata kuliah Geologi Umum. Secara administrasi, Kabupaten Wonosobo memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang. Sedangkan untuk sebelah timur yang di depan saya ini adalah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang. Sebelah selatan ada Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Untuk sebelah barat, yaitu di belakang saya itu ada Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Bentuk alam di Kabupaten Wonosobo yang merupakan pegunungan. Hal ini dikarenakan disebabkan oleh proses tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Proses tenaga endogen antaranya adalah vulkanisme. Untuk konsekuensinya, dengan bentang alam yang didominasi oleh bentuk vulkanik menjadikan wilayah Kabupaten Wonosobo mempunyai satuan bentuk lahan pegunungan sangat terjal hingga sangat curam, dan satuan bentuk lahan perbukitan terjal hingga pegunungan sangat terjal. Untuk arsitektur kerak bumi yang terdapat di Kabupaten Wonosobo itu terdapat beberapa bentuk yang dapat ditemui. Di antaranya adalah gunung api seperti yang di depan saya ini, ada lembah, ada dataran tinggi, ada sungai. Untuk gunung api yang terdapat di Kabupaten Wonosobo itu ada gunung api Sindoro, gunung api Sumbing, dan gunung Kembang. Gunung api terbentuk pada konvergensi atau divergensi lempeng tektonik di zona subduksi, yang dimana dua lempeng bumi saling bertabrakan. Tabrakan dua lempeng tersebut dapat meningkatkan suhu bumi sehingga bebatuan kerak bumi terpecah dan meleleh dan kemudian membentuk magma. Peningkatan suhu magma yang berlangsung secara terus-menerus itu mengakibatkan adanya tekanan hingga magma terdorong keluar melalui retakan kerak bumi. Yang kedua ada pegunungan. Pegunungan yang ada di Kabupaten Wonosobo yaitu adalah Pegunungan Dieng seperti di utara saya, tetapi tertutup oleh kabut. Pegunungan adalah suatu kumpulan atau gugusan gunung-gunung, baik itu gunung berukuran besar ataupun yang berukuran kecil. Terbentuknya suatu pegunungan itu karena disebabkan oleh adanya gerak orogenetik yang memberikan suatu penekanan secara horizontal dan vertikal. Penekanan tersebut mengakibatkan terjadinya distorsi atau perpindahan letak lapisan kulit bumi hingga terbentuklah sebuah pegunungan. Untuk yang ketiga itu ada lembah, yaitu namanya lembah Semurup. Lembah adalah suatu bentuk muka bumi yang berupa cekungan. Lembah memiliki ukuran yang panjang dan dikelilingi oleh suatu perbukitan atau pegunungan. Untuk terbentuknya lembah itu dikarenakan adanya kerak bumi terkikis atau terjadinya pengikisan oleh air. Yang keempat ada dataran tinggi. Untuk dataran tinggi tersebut yaitu di Dieng, itu dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi disebut juga dengan Pletau atau relief dataran yang satu ini adalah tanah datar yang luas yang berada di daerah yang tinggi. Penyebab terbentuknya suatu dataran tinggi diantaranya adalah bekas suatu kaldera luas yang tertimbun material gunung, serta akibat dari suatu erosi dan proses sedimentasi. Untuk yang kelima adalah sungai, itu ada Sungai Serayu. Sungai terbentuk dari air yang berada di permukaan daratan, baik dari air hujan maupun air cairan gletser. Kemudian mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Pada mulanya satuan yang dilalui relatif sempit dan pendek, namun secara proses alamiah aliran ini akan mengikis ke daerah-daerah yang dilaluinya, yang diakibatkan saluran ini semakin lama akan semakin lebar dan panjang hingga terbentuknya sungai. Untuk yang keenam adalah jurang. Jurang adalah formasi bebatuan yang menjulang secara vertikal. Jurang terbentuk akibat dari erosi,
Terus jurang umumnya dibentuk oleh bebatuan yang tahan terhadap proses erosi dan cuaca. Kabupaten Wonosobo dikelilingi oleh 3 gunung api, yaitu Dieng, Sindoro, dan Sumbing, yang merupakan produk aktivitas gunung api muda pada masa Holosen. Ketiganya terletak pada jalur busur vulkanik periode kuart, sehingga di Kabupaten Wonosobo banyak dijumpai depresi yang terbentuk oleh pusat erupsi vulkanik pada zaman Pleistosen, yang kemudian terisi oleh endapan dan sisa tumbuhan. Di samping itu terdapat hulu sungai Serayu dengan anak sungai yang berada di bagian selatan, yakni di ujung timur pegunungan Serayu Selatan, yang dibatasi oleh zona patahan sesar. Wonosobo berada pada dataran tinggi yang tak jauh dari sumber patahan besar purba, yaitu patahan purba Kebumen Muria. Garis sesar mendatar tua ini saling berlawan arah, memotong bagian tengah Pulau Jawa, kemudian menciptakan subfault yang kompleks. Sesar Kebumen Muria yang telah lama mati, namun lintasannya menyisakan sesar baru. Aktivitas tektonik Wonosobo, khususnya dataran tinggi Dieng, dipengaruhi oleh keberadaan sesar turun Sileri. Terus kemudian ada sesar turun Dolok dan sesar turun Kawasikidang, juga sesar Kemulan. Jalur retakan di dataran tinggi ini memotong Dieng pada arah utama barat timur dan barat laut tenggara. Jalur-jalur inilah yang berpotensi saling picu hingga menciptakan gempa yang sama besar dalam kurun waktu yang singkat. Patahan yang terbentuk berupa patahan lokal dengan sebaran lokasi yang cukup acak pada kedalaman 500 hingga 1 km. Namun pada bagian dasarnya itu rentan mengalami deformasi batuan hingga kedalaman 10 km. Patahan-patahan ini diperkirakan terletak pada kedalaman dangkal yang terus-menerus hingga kedalaman menengah. Wonosobo mendapat gaya kompresional dengan durasi yang sangat lama karena patahan-patahan naik yang ditemukan itu membentuk barisan menerus dengan orientasi didominasi oleh arah utara selatan. Hal ini sesuai dengan kondisi geologi regional Wonosobo yang terletak pada volcanic arch yang terbentuk akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia yang menekan lempeng Australia sehingga terbentuk barisan pegunungan. Berdasarkan proses geologi yang terjadi beserta lokasi kedalaman patahan-patahan tersebut, gempa bumi yang terjadi di Wonosobo itu wajar karena dengan titik hipocenter yang berbeda, dan selain itu di daerah tersebut terdapat banyak patahan lokal yang pada bagian terbawah dari patahan tersebut masih rentan mengalami deformasi batuan. Namun karena jumlah yang sangat banyak dan tidak membentuk patahan panjang, akumulasi energi yang dilepaskan itu hanya menghasilkan gempa-gempa kecil pada periode yang singkat. Meskipun begitu, letak patahan-patahan yang tidak stabil ini dapat menyebabkan gempa besar dalam jangka waktu yang periode yang panjang. Gempa bumi yang terjadi pada lokasi yang berbeda-beda itu disebabkan karena banyaknya patahan yang tidak stabil akibat pengaruh gaya kompresional yang terjadi pada lempeng Eurasia, yang merupakan efek dari subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Kabupaten Wonosobo yang merupakan bagian dari Gunung Sindoro sehingga memiliki potensi batuan, yaitu batuan beku yang merupakan produk alam dari aktivitas gunung. Potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai kegiatan pertambangan di Wonosobo itu terdapat di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Wadas Lintang, Sapuran, Kaliwiro, Leksono, Selemerto, Kertet, Watu Malang, Garung, dan Kejajar. Dengan jenis tambang teras, batu belah, lempung, kaulin, batu gamping, bentonit, andesit, aspes muda, sirtu,
kuarsa zaulit dan tanah uruk. Kegiatan ini dilakukan oleh individu dengan status kepemilikan tanah pertambangan berupa milik sendiri, sewa, dan termasuk wilayah sungai. Pertambangan dengan status individu ini memiliki izin atau tidak izin yang dilakukan di suatu tempat hingga menyebabkan kerusakan lingkungan pada satu daerah dengan terlihat sangat luas. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.